Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Latifatul Arifah, nomor induk mahasiswa 191102111, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Video kali ini merupakan tugas akhir mata kuliah sejarah yang diampu oleh Ustadz Aris Mahmudi MA. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang biografi salah satu wali songo, yaitu Sunan Muria. Biografi Sunan Muria yang memiliki nama Raden Umar Said, lahir di lereng Gunung Muria. Mengenai tentang Raden Umar Said lahir pada tahun berapa tidak ada ketentuan, dikarenakan tidak ada sumber yang menyebutkannya. Raden Umar Said memiliki nama familiar Sunan Muria. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga melalui pernikahannya bersama Dewi Saroh, yang merupakan putri dari Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama terkenal di Samudra Pasai Aceh. Menginjak dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sucina, yang merupakan putri dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Dari pernikahannya dengan Dewi Sucina, Sunan Muria dikaruniai putra bernama Pangeran Santri atau Sunan Ngadilangu. Dan menurut beberapa kisah, selain menikah dengan Dewi Sucina, Sunan Muria juga mempersunting Dewi Roroyono. Menurut beberapa kisah, selain menikah dengan Dewi Sucina, Sunan Muria juga mempersunting Dewi Roroyono yang terkenal dengan kecantikannya. Adapun keturunannya Sunan Muria yaitu Sunan Nyamplungan, Pangeran Santri, dan Raden Ayu Nasiki. Wafatnya Sunan Muria tidak ada sumber yang sahih menyebutkannya. Akan tetapi beliau dimakamkan di Gunung Muria, Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kudus, Jawa Tengah. Sifat Sunan Muria. Sifat fisik. Bahwa Sunan Muria itu adalah wali yang sakti, kuat fisiknya, dapat dibuktikan dengan letak padepokannya yang terletak di atas gunung. Kemudian sifat akhlak. Sunan Muria adalah tokoh agama yang amat bersahaja. Dia tidak berkaitan dengan hal-hal politik atau popularitas yang memungkinkan kisahnya lebih banyak tertulis dalam sejarah. Sebagai wali, Sunan Muria lebih banyak membenamkan dirinya dalam kehidupan rakyat kecil yang miskin atau kesederhanaan. Para muridnya kebanyakan dari kalangan para petani, pedagang, dan nelayan kecil. Dia berbaur dan menyalami setiap sisi terdalam kehidupan masyarakat. Nah, langkahnya yang sederhana ini telah membawanya menciptakan Tembang Sinom dan Kinanti. Kisah perjalanan Sunan Muria. Dalam kisah menuntut dan mengembangkan keilmuan Raden Umar Said atau Sunan Muria, kisah-kisahnya tidak didukung sumber tertulis. Jejak Raden Umar Said menuntut ilmu pengetahuan lebih didasarkan kepada cerita-cerita lisan bersifat legendaris. Namun, dari cerita-cerita legenda itu, terdapat kemiripan antara kisah Sunan Muria dengan kisah Sunan Kalijaga dalam mendalami keilmuan. Misalnya, kisah Sunan Kalijaga yang dituturkan telah bersemedi di pinggir sungai selama bertahun-tahun sampai tubuhnya ditumbuhi semak belukar. Demikianlah Sunan Muria dikisahkan telah melakukan tapangli bersemedi dengan menghanyutkan diri di sungai. Dalam konteks ilmuwan dapat ditafsirkan bahwa Sunan Muria mempelajari ilmu pengetahuan agama maupun cara-cara dakwah dari ayahandanya sendiri yaitu Sunan Kalijaga. Namun ada juga sumber cerita lisan tentang maling kapa yang salah satu bagiannya menuturkan bahwasannya Sunan Muria pernah berguru kepada Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang bersama-sama dengan Sunan Kudus dan Adipati Patakwara serta dua bersaudara Kapa dan Gentiri. Adapun guru-guru Sunan Muria yaitu ayahandanya sendiri yakni Sunan Kalijaga, kemudian Syekh Sadzali dan Ki Ageng Ngerang. Peninggalan dan karya Sunan Muria. 1. Masjid Sunan Muria yang letaknya di Kudus sama dengan Masjid Menara Kudus, tapi beda lokasi, yakni tepatnya di Desa Colo, Kecamatan Gawe, Kudus, Jawa Tengah. Yang kedua yaitu pelana kuda. Manfaat dari barang peninggalan Sunan Muria yang satu ini adalah untuk ritual, namanya guyang cekatak atau ritual mendatangkan hujan. Kemudian ada tembang Jawa.
Ada dua tembang Jawa yang diciptakan oleh Sunan Muria, yakni Kinanti dan Sinom. Kemudian makam. Sebuah bukti akan perjuangan Sunan Muria untuk selalu diingat adalah dengan menziarahi makam beliau yang menjadi satu kompleks dengan Masjid Sunan Muria di atas Gunung Muria. Kemudian tanaman karomah, yang mana tanaman dulunya sengaja dibudayakan oleh Sunan Muria bersama dengan masyarakat sekitar, yaitu pakis aji dan buah paricoto. Kemudian ada situ air gentong keramat, di mana khasiatnya adalah untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kemudian ada pohon keramat. Peninggalan Sunan Muria bukan hanya air keramat saja, melainkan juga pohon kayu adem ati keramat. Yang terakhir yaitu bulus, satu keluarga dengan kura-kura. Di masa Sunan Muria, bulus ini adalah seorang manusia. Metode dakwah Sunan Muria. 1. Menitik beratkan pada rakyat jelata. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih toleran dengan memusatkan pada rakyat jelata dan bukan kaum bangsawan. Beliau lebih senang mengasingkan diri bersama rakyat jelata dibandingkan tinggal di pusat kerajaan Demak. Metode dakwah beliau sering disebut dengan topo ngeli, yang berarti menghanyutkan diri dalam masyarakat. Dengan begitu, maka Sunan Muria lebih mudah dalam mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam. Yang kedua dengan metode dakwah bil hikmah dengan akulturasi budaya. Meskipun Sunan Muria diterima dengan baik oleh masyarakat, namun bukan berarti proses dakwah beliau berjalan dengan lancar. Kebanyakan penduduk yang berada di kawasan Gunung Muria masih menganut kepercayaan turun-temurun yang sangat kental dan sulit untuk dirubah. Oleh karenanya, beliau sama seperti para wali yang lain, yaitu lebih kepada metode dakwah bil hikmah atau dengan cara-cara bijak yang tidak memaksa. Yang ketiga yaitu menggunakan metode mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Sunan Muria tidak mengubah budaya yang ada, namun memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Seperti beberapa lakon pewayang, dirubah karakternya dengan membawa pesan-pesan Islam. Metode yang keempat yaitu menciptakan beberapa tembang Jawa. Sunan Muria juga menciptakan beberapa tembang Jawa Macapat yang berisi tentang ajaran Islam. Beberapa karyanya yang terkenal hingga saat ini yaitu tembang Sinom dan Kinanti. Kontribusi Sunan Muria untuk Islam. Sunan Muria atau Raden Umar Said ikut membantu berdirinya kerajaan Islam Demak. Ia banyak menyebarkan Islam di sekitar Jawa Tengah. Adapun murid-murid Sunan Muria yaitu Amir Hasan yang merupakan murid Sunan Muria, salah satu anggota Dewan Dakwah Wali Songo. Kemudian ada Mbah Cungkrung, yaitu merupakan murid dari Sunan Muria yang ditugaskan berdakwah di Pati. Kemudian ada Umaro dan Umari sebagai santri biasa. Kisah inspiratif Sunan Muria. Kisah inspiratif Sunan Muria terdapat di dalam kisahnya Dewi Roroyono. Bukti kesaktian Sunan Muria diceritakan dalam kisah pertarungan beliau untuk mendapatkan Dewi Roroyono. Baik teman-teman, cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.